Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 251 Jakarta. Saya merupakan peserta PPG PAI dalam jabatan tertentu batch 2 dan 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500100747. Hari ini, hari Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 9 dengan materi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak akan cek terlebih dahulu kesiapan dalam belajar. Coba dilihat ada tidak yang tidak memakai dasi. Kemudian buku paketnya sudah ada di mejanya masing-masing. Udah. Kemudian coba diperiksa kolong mejanya. Ada sampah atau tidak? Baik, sudah tidak ada. Baik, ketua kelas untuk menyiapkan, silakan. Bersiap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan belajar mengajar pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kemudian Bapak absen terlebih dahulu. Alfarisi Suradinata? Hadir, Pak. Ya, bagus. Alrefi Buana? Anissa Galuh Asyafa? Hadiroh. Akila Nur Awaliyah? Hadir. Arzeta Nur Azizah? Hadir. Bening Bestananda? Hadir, Pak. Abdul Ghafur Al-Faaki? Alhamdulillah semuanya sudah hadir semuanya. Baik anak-anakku sekalian, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai
pembelajaran, ya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, ternyata ada yang belum semangat nih, ya. Nih, Ilham, ayo ulangi. Semua bareng biar kompak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, baik. Ya, kemudian ada yang tahu tepuk fokus? Tahu. Ya, coba tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Ya, bagus anak-anakku sekalian. Baik, alhamdulillah kemarin kita sudah belajar tentang akikah dan kurban. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Qur'an menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Baik, anak-anakku sekalian, ya, coba Bapak akan menampilkan, nah, ini, ya, tadi judulnya adalah semangat mencari ilmu. Ada yang tahu tidak ya, siapa pemilik ilmu di alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata anak-anak, ilmu kepintaran yang kita miliki itu adalah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ya sikap yang dapat kita ambil? Jadi jangan kita orang yang pintar sombong, karena itu ilmu itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Ya, lebih parah lagi, lebih tidak bagus lagi adalah tidak punya ilmu sombong. Pantas tidak? Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita harus mencari ilmu? Siapa yang bisa jawab? Ya. Ya, Nak, silakan berdiri. Mengapa kita harus mencari ilmu? Karena mencari ilmu adalah sebuah kewajiban dan perintah agama, khususnya dalam Islam. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu juga menjadi landasan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Terus adapun meningkatkan kualitas hidup di dunia, contohnya seperti memecahkan masalah, investasi masa depan, mengikuti perkembangan zaman, dan mengembangkan diri. Baik, ya udah bagus ya. Terima kasih untuk Anissa Galuh. Beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, mengapa kita harus mencari ilmu? Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ternyata anak-anak di sekolah kita itu sering kita menemukan masalah apa yang sering muncul ya akibat kurangnya semangat mencari ilmu. Kira-kira ada yang bisa? Ya. Ya. Masalah yang sering muncul akibat kurangnya semangat mencari ilmu tuh ada masalah kayak siswa jarang ngerjain tugas. Ya, betul, bagus. Ketinggalan materi. Betul. Sering bolos atau telat saat pelajaran. Terus rendahnya rasa percaya diri. Betul, iya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, bagus. Beri tepuk tangan buat Jihan. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan ya pembelajaran kita, yaitu tentang meraih kesuksesan dalam mencari ilmu. Dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, yaitu peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11
dan surat Az-Zumar surah ke-39 ayat 9 dan hadis terkait dengan menuntut ilmu ya, dibaca dengan tartil. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis isi kandungan yang terkait dengan surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Az-Zumar ayat 9 dan hadis yang terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan solusi kreatif berdasarkan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Az-Zumar ayat 9 dan hadis terkait untuk memecahkan masalah penurunan semangat belajar. Baik anak-anakku sekalian, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita mulai pembelajaran dengan tujuan yang pertama, yaitu membaca surat Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. Kita mulai potongan dari yarfa'illahu. Bisa? Sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Baik, siapa yang tahu? Ada tahu artinya? Yarfa'illahu, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, bagus. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Arzeta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il. Iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu fa'illahul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bagus. Ada yang bisa membacakan artinya? Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 50. Iya, kita beri aplaus buat Arzeta dan temannya. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi kita sudah membaca surat Al-Mujadilah. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Bapak bagi kelompok ya, kalian untuk mengerjakan tugas dari Bapak ya, lembar kerja tugas dari Bapak. Tugasnya adalah kalian menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh seperti ini ya. Coba siapa tahu ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, orang terlambat cabut gigi kalau cabut ya. Orang bolos ya, manjat pagar sekolah.
Kira-kira ada motivasi belajar nggak kalau seperti itu? Ada, bagus. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua. Belajar. Tuh. Ada yang tidur, ada yang lemas, malas-malasan megang HP. Nah, ini adalah contoh peserta didik yang kurang termotivasi, kurang semangat belajar dalam menuntut ilmu. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Nah, bagaimana solusinya? Nanti dicari oleh kalian masing-masing berdasarkan surah Al-Mujadilah, surah Az-Zumar, dan hadis keutamaan menuntut ilmu. Baik, Bapak bagikan tugasnya ya. Kelompok 1 ini. Kelompok 2 tugasnya dibuat PPT. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3. Ya, tugasnya Bapak menjadi 3 kelompok. Yang pertama terkait dengan surat Al-Mujadilah. Ya, di situ ada pertanyaannya. Satu aja nih, terangkap 3 ya. Ya, ini contohnya misalkan ini surat Al-Mujadilah kelompok 1 ya. Nah, surat Al-Mujadilah. Kemudian dibikin PPT pakai Canva ya, kemudian nanti dipresentasikan. Ya, dipresentasikan di depan. Ya, silakan dikerjakan. Udah ada kan? Yuk, silakan dikerjakan ya. Udah. Yuk. Ya, kerjakan. Kamu hadis kan? Ya, diatur itunya. Apa namanya? Bukan dibaca-baca. Udah? Ya, dikerjakan. Mana? Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Berarti surah Az-Zumar ya. Baik, kelompok berapa? 2. Berarti berbalik begini. Di sini ini kelompok 2 kan, berbalik. Ya, diskusinya berbalik. Sedikit geser, muat gak? Ini jadi 4. Situ. Ini kelompok berapa? Ini kelompok saya, Pak. Iya, ini berbalik. Jadi ini di sini kali berbalik. Ini udah di sini ya? Ya udah. Ya di situ tuh, satu lagi. Udah? Baik, sudah bisa kita mulai. Untuk presentasinya ke Canva-nya dikirim ke WA Bapak ya. Ke WA Bapak, nanti Bapak tampilkan laptop. Udah? Udah anak-anak? Udah? Siap, baik. Oke, silakan kelompok 1. Sekian yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya terkait presentasi dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Silakan yang bertanya. Ya, Milan. Apa perintah utama yang terkandung dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11? Ya. Apa yang terkandung? Milan, ulangi lagi pertanyaannya. Apa perintah utama yang terkandung dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11? Di sini ada 4 perintah utama. Yang pertama ada perintah untuk memberi kelapangan dalam majelis. Yang kedua ada perintah untuk patuh pada arahan yang baik. Dan yang ketiga adalah perintah untuk keutamaan iman dan ilmu. Dan yang keempat adalah perintah tentang mempercayai Allah Maha mengetahui segala perbuatannya. Sama-sama. Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Jelas? Baik, silakan ditutup. Galuh. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ya, bagus sekali. Baik, sebelum kita beranjak ke kelompok 3, kelompok 2. Sebelum kita beranjak ke kelompok 2, coba kita ini dulu deh, tepuk fokus. Ya, coba biar semangat, tepuk fokus, konsentrasi ya. Coba tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Fokus. Ya, mana senyumnya, senyum semuanya, 1 2 3 senyum. Ya, biar nggak tegang. Oke, coba Bapak sini. Kalau Bapak bilang jeruk, duduk. Ya kan? Jeruk, duduk. Kalau Bapak bilang semangka, berdiri. Ya kan? Jeruk, duduk. Semangka, diri. Ya, coba semangka. Ya. Jeruk, semangka, jeruk, jeruk. Nah, ya bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan. Anak-anakku sekalian, silakan. Keila mungkin ada. Silakan jika ada yang ingin bertanya Ada yang ingin bertanya? mengenai materi yang telah disampaikan. Ya, Hanifah, silakan Hanifah. Upaya Kesuksesan dalam mencari ilmu. Apa upaya kalian? Dalam mencari kesuksesan untuk mencari ilmu. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. meningkatkan kualitas diri melalui proses yang Upaya peningkatan kualitas diri melalui ilmu dan pendidikan spiritual. Mencapai keseimbangan spiritual atau kauf dan raja, memperdayaan akal sehat, ulul abad. penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok. Silakan, selanjutnya adalah kelompok 3. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang hadis keutamaan mencari ilmu. Yang pertama, ada tuliskan hadis riwayat Muslim tentang keutamaan mencari ilmu beserta artinya. Yang kedua, jelaskan isi kandungan hadis tersebut. Yang ketiga, jelaskan permasalahan-permasalahan apa saja dalam kehidupan nyata yang terkait dengan hadis keutamaan mencari ilmu. Yang keempat, jelaskan solusi permasalahan yang terkait dengan hadis keutamaan mencari ilmu. Yang kelima, buatlah kuitis atau kata-kata mutiara Islam terkait menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan illal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Isi kandungan hadis mencari ilmu. Yang pertama, keutamaan dan anjuran menuntut ilmu. Hadis ini menunjukkan betapa penting dan mulianya kegiatan menuntut atau mencari ilmu dalam Islam. 2. Imbalan surga bagi para penuntut ilmu. Ini adalah janji dan kabar gembira yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh menempuh jalan dalam mencari ilmu. Yang ketiga, kemudahan menuju
surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memudahkan jalan baginya jalan menuju surga, yaitu dapat diartikan dalam beberapa makna, antara lain Allah akan memberikan taufik pertolongan kepadanya untuk melakukan amalan soleh yang mengantarkannya ke surga. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat akan membimbingnya pada ketaatan dan menjauhkannya dari kemaksiatan sehingga ia selamat dari akhirat. Yang ketiga, secara harfiah Allah akan memudahkan jalannya baginya saat melewati siraton, jembatan menuju surga di akhirat. 4. Hadis ini memotivasi umat muslim untuk tidak bermalas-malasan dalam mencari ilmu, karena hal tersebut merupakan salah satu jalan paling utama dan pasti menuju keridhaan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas, isi kandungan hadis ini adalah penegasan bahwa menuntut ilmu merupakan amal ibadah yang sangat mulia dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan menuju surga bagi orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Permasalahan dan solusi tentang hadis keutamaan dalam menuntut ilmu. 1. Keterbatasan waktu dan kesibukan dunia. Banyak orang merasa terlalu sibuk bekerja atau mengurus keluarga sehingga menganggap tidak ada waktu untuk menempuh jalan majelis ilmu secara formal. Solusi yang ditawarkan berdasarkan nilai hadis, menerapkan konsep torikon, jalan yang fleksibel, menganggap setiap waktu luang sebagai jalan untuk ilmu dengan cara belajar mandiri dan niat prioritas. Belajar mandiri, memanfaatkan teknologi video podcast, buku digital untuk menuntut ilmu di sela-sela waktu istirahat di perjalanan atau saat menanti. B. Niat sebagai prioritas, menjadikan ilmu terutama ilmu agama sebagai bagian dari jadwal harian, bukan sisa waktu. Ilmu yang dicari dengan niat tulus akan diberkahi waktunya oleh Allah. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak relevan untuk dunia kerja. Ada anggapan bahwa ilmu agama seperti tauhid, fikih tidak memberikan manfaat praktis atau tidak bisa digunakan untuk mencari nafkah, sehingga hanya fokus pada ilmu dunia karir. Menghubungkan ilmu dunia dan ilmu akhirat, menyadari bahwa ilmu yang dicari adalah ilmu yang bermanfaat. A. Mengintegrasikan ilmu, mempelajari bagaimana ilmu agama, akhlak, kejujuran, etika harus diaplikasikan dalam pekerjaan profesional, ilmu dunia sebagai bentuk ibadah. Solusi yang B adalah mengoreksi niat, menyegarkan niat untuk mencari ilmu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk diamalkan dan diajarkan, yang mana hal ini memerlukan proses belajar yang berkelanjutan. Yang keempat, rasa malu atau gengsi untuk bertanya dan belajar. Rasa malu bagi orang dewasa untuk yang memiliki jabatan untuk bertanya hal-hal mendasar terkait agama seperti cara sholat yang benar karena takut dinilai bodoh. Solusinya adalah meneladani perjuangan ulama salaf, mengutamakan manfaat ilmu di atas harga diri, yaitu dengan cara A. Fokus pada tujuan surga, mengingat bahwa tujuan menuntut ilmu adalah kemudahan menuju surga yang jauh lebih utama daripada gengsi dunia. B. Belajar tanpa guru, memanfaatkan buku-buku dasar yang terpercaya atau platform belajar digital yang bersifat privat jika memang rasa malu sangat menghambat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari bulan atau dari bayi hingga ke liang lahat atau kuburan. Kesimpulan dari pembahasan tentang hadis riwayat Muslim. Ada yang mau bertanya? Silakan Saira. Berdiri. Safira, silakan. Apa 3 keutamaan dalam menuntut ilmu? 3 keutamaan dalam menuntut Dan berikan contohnya. Maksimal 2. Maksimal 2 ya, silakan. Berikan keutamaan mencari ilmu. Meningkatkan derajat dan martabat. Bagus. Yang kedua, kunci kesuksesan duniawi. Yang ketiga, jalan menuju kebaikan dan kehidupan abadi atau akhirat. Contohnya, yang pertama menghilangkan kebodohan, menghilangkan kebodohan. Yang kedua, menguasai teknologi dan peradaban. Yang ketiga, dimudahkan jalan ke surga. Terima kasih. Ya, baik. Sudah ada lagi pertanyaan? Gofur. Ya. Lihat. Apa makna dari Allah memudahkan jalan menuju? Orang yang menuntut ilmu akan diberi kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik dan mencapai ridhonya.
Ya, Terima kasih. Udah? Ya udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good. Baik anak-anakku sekalian, silakan sekarang kita kegiatan refleksi, yaitu apa yang sudah kita pelajari tentang meraih kesuksesan dengan mencari ilmu. Apakah kegiatan hari ini sangat bermanfaat, cukup bermanfaat, atau kurang bermanfaat, atau sangat kurang bermanfaat? Berikan alasannya. Silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, sekarang adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan semangat menuntut ilmu, ya. Siapa yang tahu kira-kira apa manfaat yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Ya, Milan. Apa manfaatnya? Silakan. Hikmahnya. Kita dapat mengetahui isi kandungan dari semua surat yang berkaitan dengan menuntut ilmu, atau kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencari ilmu yang lebih banyak. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama hikmah pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah bahwasannya orang yang menuntut ilmu itu, satu, dia akan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, dengan dia menuntut ilmu, dia akan dimudahkan dalam menjalankan kehidupannya selama di dunia. Kemudian yang ketiga, bahwasannya ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan menuntut ilmu, bahwasannya menuntut ilmu itu akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, itu kesimpulan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau sudah kita ucapkan dengan kalimat lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.